Pemirsa, Itu suara nggak ikut siapa terserak kayak gitu. gerangan yang ada di dalam video tersebut? Saya tidak tahu. Mungkin Anda juga tidak tahu. Yang di dalam video sih nampak ya, Ya. tapi yang merekam kita tidak tahu, Betul. ya kan? Kalau yang di dalam video sih nampak Indikasi apa? jelas. Indikasi? Indikasinya sih yang selama ini kita lihat dari pagi hingga siang hari. Wah, ya yang kan? duduk di podium atas Duduk itu di ya. podium, berada di persidangan mendakwa sejumlah terdakwa, Nah, ya kan? itu dia ya. Nah, tapi begini, ini menjadi perbincangan di publik. Ya. Karena apa? Zaman sekarang kan zaman spill memang kan. Tapi masa perkara persidangan mau di-spill juga. Itu gitu dia. ibaratnya. Apakah ini kemudian masuk dalam sebuah pelanggaran kode Nah. etik seorang hakim atau tidak, begitu Nah. ya? Kita coba ingin tahu mengenai hal ini, pemirsa. Langsung saja kami akan ajak Anda berbincang bersama Sosok dengan yang pernah juga berkecimpung di Mahkamah Agung, senior kita. senior kita di 2011 hingga 2018. 18, betul. Selamat pagi, Profesor Gayus Lumbun. Apa kabarnya? Selamat pagi, Prof. Mas Gayus. Arief. Ya, Mbak Maria, selamat pagi. Salam sehat, Prof. Salam sehat, Prof. Ya, salam sehat untuk kita semua. Ya. Prof, tadi Prof. kita sudah putarkan itu, Prof, ya kan? Ini Sempat lihat viral. ya, Prof, ya? Nah, Ya, ya tentu. gimana Prof menyikapi ini? Harapan saya dan dugaan saya ini hanya orang memberi stigma, ingin memberi stigma yang buruk bagi orang yang sedang menanggung beban berat sebagai hakim memutus perkara yang demikian masif di masyarakat, pro kontra di masyarakat, bahkan ada yang keadilan yang diperjuangkan oleh masyarakat masing-masing berbeda-beda. Kemudian ada orang yang menyelipkan ya satu stigma yang negatif, mungkin cuma itu ya. Harapan saya atau dugaan saya. Namun kalau ini benar, ya tentu ini melanggar ketentuan yang jelas berlaku bagi semua hakim, yaitu kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diatur di tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2000, saya masih di Mahkamah Agung ketika itu, tepatnya itu tahun 2009 ya. Saya dibuat belum ada di sana, tapi 2011 saya sudah masuk, artinya saya juga menggunakan pedoman ini. Antara lain ya, tentu kalau betul seperti itu yang dilarang secara tegas adalah memberikan keterangan atau pernyataan ke publik tentang perkara yang sedang ditangani, bahkan perkara lain yang sedang diperiksa, itu memang dilarang dengan tegas itu. Kemudian ya berperilaku tercela. Dan yang lebih penting adalah kalau memang ada keterangan seperti saya dengar tadi, ya tentunya ketentuan di situ diatur untuk mundur. Ya kalau ada keraguan, ada kekhawatiran, ada ketidakpastian sikap yang diambil, ya bukan diberitakan keluar, tapi dia berhak untuk meminta mundur kepada pimpinannya. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri, ya KPN, dia bisa minta mundur. Itu kurang lebih seperti itu. Dan kalau itu terjadi memang ancaman hukumannya berat sekali ya. Dia tengah memimpin. Kemudian mudah-mudahan dan saya ini tidak benar. Ini hanya memberikan stigma buruk saja kepada orang, sosok orang yang sedang mempunyai peran penting di bidang pengadilan. Ya, kita belum tahu pasti karena kita juga belum meminta. Kita juga belum bisa memastikan itu orangnya siapa juga. Betul. Benarkah Ketua Majelis Hakim Sidang Sambo Putri Chandrawati, yakni Pak Wahyu Iman, itu kan belum. Itu dia. Nah, tapi begini Prof, seandainya kemudian ini mungkin menjadi pelajaran juga, pengetahuan juga untuk kita semua. Seandainya kemudian itu terjadi, tapi kan ini tidak atas izin dari yang bersangkutan untuk kemudian mempublikasikan hal ini, begitu Prof. Apakah ini kemudian juga menjadi salah satu pelanggaran, Prof? Karena kan video ini diambil diam-diam gitu, dan kita tidak tahu juga apakah ini yang mengambil video ini rekan sesama hakim kah atau siapa? Ada suara perempuan soalnya tadi, Prof. Iya, tetap saja walaupun diungkap oleh orang lain, kalau itu fakta dan itu memang benar, tentu juga itu merupakan pelanggaran karena ternyata itulah yang terjadi yang sesungguhnya. Tetapi kita harus bersabar menunggu bagaimana Komisi Yudisial, lembaga yang ada di konstitusi kita ini untuk melakukan penelitian, penelusuran apakah benar apa tidak melalui berbagai upaya. Mahkamah Agung sendiri membuat tim, dalam hal ini khusus buat tim untuk menyidik ya, melakukan penyelidikan ya, yang nanti tentu investigasi ya, lembaga penegak hukum lainnya yang akan melakukan. Jadi dua lembaga yang berkaitan yang juga membuat kode etik dan pedoman perilaku tahun 2019 tadi, tahun 2009 tadi memang sudah menyiapkan upaya-upaya untuk mengungkapkan dengan tepat.
Prof, Prof di sini melihatnya kalau benarlah itu sosok hakim gitu ya, yang biasa selama ini memimpin sidang Sambo gitu, apakah memang hakim itu sebetulnya harus menghindari ruang-ruang publik kali ya, Prof ya? Artinya mungkin dia sebagai makhluk sosial, iya, manusia kan makhluk sosial, Prof. Tapi mungkin harus bisa membatasi diri atau bisa menahan diri atau seperti apa, Prof? Mengantisipasi Ya, berbagai hal memang seperti ini terjadi begitu loh, Prof. Ya memang hakim itu tidak di sebuah menara gading yang tinggi yang tidak boleh berkaitan dengan masyarakat. Tetapi pembatasnya diatur dengan jelas, yaitu dilarang memberikan keterangan, pernyataan berkaitan dengan apa yang sedang menjadi tugasnya ketika itu. Bahkan kepada perkara lainnya juga tidak dibenarkan hakim menyampaikan pendapatnya atau tadi keterangan kepada pihak lain. Ini yang menjadi dasar. Sehingga itu kalau benar terjadi, mudah-mudahan tidak. Ya, ini saya lebih mengharap atau mempunyai keyakinan ini bukan dari yang beliau langsung menyampaikan, tapi ini orang sengaja membuat stigma karena percakapannya mungkin tidak itu kan Prof. teknologi IT itu sudah tinggi sekali sekarang untuk merubah suara, untuk mengambil gambar saja misalnya. Jadi ini perlu penelitian dan Mahkamah Agung sudah membentuk tim. Ini saya ikuti dari juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Andi Samsonandro menyatakan di beberapa kesempatan seperti itu. Mahkamah Agung akan segera melakukan pengusutan dengan tim khusus, katanya begitu. Oke, Prof. Hakim memimpin sebuah persidangan, disebut-sebut sebagai wakil Tuhan. Waduh, luar biasa, Prof. Ya kan stigmanya. Nah, saya sekarang di posisi yang mungkin menginginkan sesuatu di balik viralnya tayangan ini. Satu, Prof. Hakim yang dimaksud ya, sebagaimana bila benar hakim yang dimaksud, memang kan selama ini kan cenderung agak lebih banyak mengkritisi ya kan terdakwa Sambo dan juga Putri Chandrawati ataupun Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal. Nah, satu sisi juga dari narasi yang disampaikan di dalam video yang viral ini cenderung kayaknya sudah berposisi lah ya hakim ini begitu. Ini sebaiknya kalau benar hakim yang dimaksud adalah Pak Wahyu Iman ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh yang bersangkutan, Prof? Mengingat kayaknya ini framingnya sudah terbentuk ini, Prof. Iya, tadi saya ingatkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim itu melarang ya. Tetapi kalau benar ini mudah-mudahan sangat jauh dari itu. Saya memperhatikan ada sedikit tadi keraguan atau sedikit menjadi persoalan bagi dirinya terhadap perkara ini. Nah, kalau timbul seperti itu memang sudah dicegah itu oleh kode etik ini atau pedoman perilaku ini untuk mundur. Bukan di samping keluar, tapi internal minta pimpinannya, KPN dan bahkan mungkin bisa ke Mahkamah Agung minta agar dia mundur sebagai hakim. Karena keraguan ini juga mempunyai potensi yang sangat buruk ya untuk keadilan itu sendiri. Ini juga diatur. Jadi kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sudah lengkap ya dibuat tahun 2009. Itu rancangannya oleh Pak Bagirmanan setahu saya, baru kemudian diundangkan atau diberlakukan bersama KY itu. Jadi ini kode etik dan perilaku hakim itu dibuat bersama Komisi Yudisial ketika itu. Ya Prof, kalau tadi sampaikan aturannya sudah jelas ada beberapa hal, tadi paling tidak diminta untuk mundur atau bahkan mengundurkan diri secara pribadi begitu ya Prof. Tapi kasusnya kan masih berjalan Prof, apakah kemudian ini menunggu kasus selesai dahulu, apa seperti apa biasa aturan yang ada Prof? Pengalaman saya memang tidak usah menunggu kalau begitu ada keraguan hakim yang bersangkutan itu langsung diganti oleh hakim lain. Itu merupakan satu pedoman juga yang saya ketahui segera diisi, termasuk kalau berhalangan tetap yang lain sakit, yang berat dan sebagainya itu diganti oleh hakim lain di tengah persidangan itu berjalan. Oke, Prof. Yang dikhawatirkan ya, kita bukannya mendahului materi persidangan, tapi yang dikhawatirkan bila mana hal itu dilakukan oleh yang bersangkutan dan diganti oleh hakim, nah kita tidak tahu nih standing positionnya atau dari hakim mungkin yang baru ya. Karena tadi Prof Gayus Lumur kan menyebutkan harus mengedepankan keadilan, kan kesetaraan gitu loh. Nah kalau seandainya yang penggantinya ternyata berbeda begitu ya sikapnya dengan yang sebelumnya melalui sekian banyak persidangan yang dipimpin oleh yang bersangkutan. Ini tentu kan akan citranya kepada publik kan jadi lain lagi nih Prof jadinya Prof.
Ya, tentu akan timbul spekulasi-spekulasi. Itu hal yang Itu, wajar ya dalam itu. penggantian itu, walaupun sama hakim ini berposisi yang sama, yang tadi cuma ragu saja sehingga dia tidak mempunyai kepercayaan diri mungkin ya karena demikian pelik ya, krusial persoalannya. Dan ini banyak terjadi. Kalau kita perhatikan kasus-kasus kopi sianida, kemudian kasus Marsinah, itu semua kan peliknya seperti ini. Sampai terakhir kalau Marsinah itu Pak Andi Handoyo daripada menghukum orang yang tidak bersalah, dia lepaskan bersalah 9 orang yang ancaman hukumannya juga mati ketika itu karena berencana pembunuhannya terhadap Marsinah, seorang pegiat buruh. Itu langkah-langkah hakim, dia tidak mundur tapi dia melepaskan para tersangka. Memang seperti ini kondisi peradilan. Ini dimaklumi. Tetapi lebih penting adalah kita mencari kalau betul itu faktanya seperti itu ya dicari juga itu siapa yang melakukan penyiaran itu. Itu lebih penting apa tujuannya. Dan itu kalau bagi saya tentunya merupakan hal yang stigma negatif yang dilarang juga itu melakukan menurut Undang-Undang ITE. Oke, tadi Dan Prof di awal menyebutkan bisa saja ini adalah jebakan buat yang bersangkutan ya Prof ya. Ada potensi mengarah ke sana Prof? Ya, tadi saya katakan ini bisa berbentuk spekulasi. Satu pihak yang merasa bahwa hakim ini condong kemana, itu kan kita tidak tahu. Tapi kira-kira itu kan boleh kita menduga-duga. Ya, seperti itu. Tapi kalau benar mencuatkan pendapat seperti itu, bahwa dia ragu, dia khawatir, atau dia yakin, sebaliknya ini, dia yakin harus diputus demikian. Nah, itu kalau dia yakin dan bisa keluar, itu yang melanggar yang pertama saya katakan. Melakukan diskusi atau menyampaikan keterangan, pernyataan di publik tentang apa yang tadi. Itu pelanggaran nanti kita tunggulah bagaimana bagi hakim. Ya, Oke, siap. Prof, satu hal Prof, terakhir mungkin Prof, ini kan saat ini kan kita juga sedang menyiarkan visual Ketua Majelis Hakim ini kan kalau nggak salah ke TKP ya Prof ya, beberapa hari lalu begitu. Kalau misalnya dari Prof Gayus Lumbun, apa sih sebetulnya tupoksi atau ini memang bagian dari rangkaian persidangan Prof? Walaupun kunjungan ke TKP itu tidak sering dilakukan, tapi saya mengalami ketika saya belum jadi hakim agung, malah ketika saya masih berprofesi advokat sebelum ke DPR, itu ada 2 kali saya mengalami kunjungan hakim ke tempat TKP atau ke lokus lokus delikti. Itu biasa saja karena di UHAP tidak diatur secara jelas, tetapi diberi kesempatan kepada pengadilan di wilayahnya untuk melakukan kegiatan apa saja berkaitan dengan pengadilan atau proses peradilan. Itu normal. Dan memang bagi saya lokus delikti itu adalah sentral dari proses jalannya penegakan hukum. Kan di sana terjadi, kemudian penyidik, penyelidik ke situ, kemudian mengerucut kepada dakwaan yang nanti kepada putusan. Itu hal yang wajar. Dan hal ini kesepakatan sidang terakhir yaitu diputuskan secara bersama JPU, kemudian penasihat hukum dan hakim untuk melakukan hal ini, tetapi tidak dengan acara pembuktian. Itu saya perhatikan. Itu biasa dan wajar. Bahkan berguna. Saya pikir karena memang udah kadung viral, ya udahlah saya bayarlah dengan saya berkunjung ke TKP begitu. Memang merupakan bagian dari persidangan ya, dan itu merupakan hal yang lazim ya, Prof ya. Ya, kalau sidangnya itu kedatangan itu wajar dan itu sering dilakukan walaupun jarang, tidak sesering kasus perdata. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak Prof Terima kasih banyak, Gayus Prof Gayus Lumbun, Lumbun. Hakim Agung periode 2011-2018. Terima kasih banyak. Salam sehat Selalu, untuk Prof. Anda. Sama Selamat Mbak pagi. Maria, Mas Arief, ya selamat bertugas.